saya mau mencoba teman-teman menebak dulu dari passive skill-nya gitu ya. Kalian lihat aja dari bannernya, ini kan belum ada passive skill-nya ya. Saya mau mengajak kalian untuk menggunakan, cara berpikir kalian, kira-kira ini bannernya tipe-tipe karakter yang seperti apa? Apakah harus satu fraksi, ataukah dia tipe buff, ataukah tipe apa, ataukah, dia cocoknya dipasang di mana gitu ya. Saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, silahkan kalian kira-kira dan nanti saya bakal kasih tahu perkiraan saya itu seperti apa. Oke teman-teman, saya bakal sampaikan bahwa ini bukan fraksi untuk khusus satu fraksi. Kenapa bisa bilang begitu, Mas? Bang, kan selama ini kamu selalu mengajarkan untuk join ke satu fraksi dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat ya, walaupun ini tipenya Shishigi, tapi dia switchable untuk semua tim komposisi. Jadi kalau banyak yang bilang, "Mas, itu pengganti Mado Kureo." "Bang, itu penggantinya Mado katanya sudah rilis." Iya, kalau kalian lihat sepintas memang dia Shishigi, kemudian kalian cuman baca di depannya aja mungkin ya. Backup, di mana kita tahu Shishigi untuk saat ini backupnya adalah Mado Kureo. Gitu, dan intinya dia ini bukan untuk Shishigi doang, jangan salah ya, walaupun dia kelihatan seperti Shishigi, tapi dia sustainable kepada semua tim komposisi. Jadi kalau kalian pakai Aogiri, kalian bisa cocok juga gacha di sini. Mas atau Bang, emang iya ya bisa seperti itu? Jawabannya bisa teman-teman, nanti kita akan lihat sama-sama ya dengan passive skill yang dia punya gitu ya. Walaupun saya pede banget ngomong kayak gini ya, kalian mungkin nggak terima gitu, ini kan Shishigi gitu kan, jadi nggak mungkin lah ini sebagainya, nggak mungkin bisa masuk Aogiri. Jawabannya bisa teman-teman, nanti kita lihat sama-sama ya, kalau karakternya udah keluar. Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini kita akan sama-sama bahas terkait kelanjutan dari video sebelumnya ya, di mana ada karakter baru di server Break the Change yang akan menggantikan banner Taikusai. Tapi tadi saya udah lihat di sini belum ada announcement untuk banner selanjutnya. Nampaknya akan rilis setelah beberapa hari kemudian kembali. Nah, ini tepat satu hari, enggak, tepat satu hari setelah saya buat video perkiraan skill dan lain sebagainya di periode yang akan datang. Jadi di sini udah keluar pasif sama skillnya di spoiler Kevin Chatmajo teman-teman. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana isi dari atau pasif dari karakter yang akan rilis di server Break the Change. Nah, tapi teman-teman ini saya mau menyampaikan suatu hal karena updatean global sama Break the Change tuh udah sama-sama keluar ya di bagian organisasi. Wah, the heck, kenapa di Break the Change ini belum berubah ya? Harusnya sudah berubah. Jadi ada kemungkinan bahwa eh, karakter baru ini juga akan rilis di Awakening teman-teman. Cuman nggak 100% rilis, cuman ada kemungkinan langsung rilis teman-teman. Nanti kita tunggu aja ya dari global itu fixnya siapa, habis Natsumatsuri atau Juzo itu. Nah, ini ada dua karakter ya. Kemarin ada Naki sama Kyoko Aura ya. Kyoko Aura, saya mau bahas dari Kyoko Aura dulu teman-teman. Karena ini karakternya yang akan rilis tuh Kyoko Aura dulu, yang sudah pasti. Jadi di sini dia tipenya adalah Shishigi, tapi saya nggak tahu ini Shishigi high rank atau lower rank. Dia tipe support, di mana dia merupakan kelas spesial dari Gold Investigator. Ada yang bilang ini istrinya dari yang bawa meriam ya kemarin di kolom komentar. Cuman saya nggak tahu persis, nggak ingat sama sekali ya. Jadi kemungkinan itu ya katanya. Kemudian dia atributnya adalah strength teman-teman. Jadi dia warna merah ya. Warna merah. Nah, ini ya tepat ya, ada assessment di bagian bawah. Yang udah saya sampaikan sebelumnya bahwa dia itu bukanlah hero backup saja, tapi dia adalah backup assessment. Dan dia terbukti ya, di sini ada asisnya. Nah, kalau dilihat dari skillnya, dia meningkatkan basic stat dan juga melakukan heal untuk aliansi sebesar 8%. Jadi ini mungkin mirip kayak Hinami ya. Hinami kan basic stat sama hapus buff kalau tidak salah ya. Kalau ini dia adalah mengheal 8% max HP. Sebenarnya Hinami juga bisa ngeheal sih dari bukan dari potensial atau dari weaponnya gitu ya. Tapi ini bisa ngeheal teman-teman basically. Oke, dia increase basic stat, jadi tipenya buffer ya. Nah, jadi teman-teman yang unik ini adalah hero pertama yang dia itu menekankan pada pentingnya stronghold. Jadi kalau kalian lihat ya, ini bisa
aktif di backup. Jadi ini kalau kalian pakai misalkan kalian tim Augiri ya, kemudian di backup ini kan masih Kaneki. Nah, kalian better pakai ini kalau di Stronghold daripada Kaneki. Karena apa? Karena di Stronghold ini dia akan meningkatkan semua aliansi basic stat sampai dengan 40%. Ini angka nggak sedikit, basic stat 40% itu gede banget coy. Kalau kalian punya HP 200.000 artinya setengahnya ya, hampir setengahnya 100.000 itu akan ditambahkan. Dan itu baru basic stat ya. Basic statnya jadi 300.000 HP-nya. Belum ditambah happy related, all stat, dan basic stat lainnya yang di luar dari sini teman-teman. Makanya ini benar-benar gede dan hero wajib untuk Stronghold. Nah, ketika aliansi kita menerima fatal damage untuk pertama kalinya, maka HP dia akan menjadi satu. Ini aktif untuk semua karakter, teman-teman. Jadi ini kan di backup ya. Jadi kalau di bagian depan ada yang mati gitu ya, itu nanti dia akan menyisakan darahnya dulu sebanyak satu untuk pertama kalinya ketika dia sebelum mati. Tapi dengan catatan dia di sini adalah untuk di stronghold ya. Sekali lagi stronghold takeover. Jadi dia tidak bisa digunakan di luar stronghold takeover, teman-teman. Oke, gitu ya. Nah, kemudian ada di pasif bintang 1 dia tentang level up katanya. Jadi sama di Stronghold juga ketika dia ronde dimulai akan meningkatkan skill level aliansi yang memiliki attack tertinggi. Jadi ini otomatis rank up kepada DPS paling sakit di diri kita ya. Kalau misalkan kalau saya pribadi mungkin Amon yang akan di rank up tiap turnnya di Stronghold. Nah, ketika caster tadi mati, ketika Amon saya mati, mudahnya gitu ya. Nanti akan melakukan heal 50% kepada aliansi dari max HP masing-masing karakter. Intinya kalau Amon saya mati, berarti nanti semua karakter di stronghold saya ini bakal dapat 5 dapat heal sebesar 50%. Oke, itu bagus sih. Cuman memang biasanya kan dia pemilik attack tertinggi tapi dia punya juga yang namanya HP tertinggi juga ya. Saya yakin sih dia biasanya seperti itu. Dia dia biasanya potensialnya warna pelangi semua dan attack dia tinggi, otomatis HP dia juga tinggi. Jadi ini rawan Amon saya ini rawan tidak mati pertama. Artinya healnya ini mungkin bisa jadi tidak berguna banget gitu ya karena Amon saya ini matinya belakangan ketimbang hero-hero lainnya, intinya gitu ya, pasti kalian paham. Nah, untuk di bintang 2, kalian ketika terjadi weak atau dia menimbulkan weak, maka akan melakukan heal sebesar 10% dari HP yang hilang. Untuk weak ini agak susah ya, karena dia tipenya buff. Nah, ini yang saya bahas kemarin, kan udah saya jelasin ya, bahwa saya tuh sangat pede sekali bahwa ini bukan tim untuk si Sigi, karena dia switchable all position-nya. Dia tuh bisa kepake semua fraksi dan bukan cuma si Sigi, makanya saya udah bilangin coba kalian cerna, kalian lihat lagi pasif skill itu sangat berpengaruh banget terhadap gameplay. Makanya kemarin saya bilang ini bukanlah hero backup biasa, tapi dia bisa menjadi assessment karena dia backup assessment. Terus banyak yang bilang juga akan mengganti Madokuri. Oh jelas tidak teman-teman, jelas tidak karena dia sustainable all position. Jadi dia bisa masuk ke tim manapun. Terbukti ya, jadi dia tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa dia akan meng-up si Sigi gitu ya. Ini untuk semua fraksi. Bedanya teman-teman di sini di bagian assessment, dia ini bisa aktif di assist dan juga di backup. Jadi dia itu ketika menjadi backup assist, ini pasifnya akan menyala dan ini akan memberikan semua aliansi di depan itu pasif yang tertera di sini. Ini yang uniknya yang sudah saya jelaskan ya. Backup assist tuh berarti di sini teman-teman. Karena ini belum pernah terjadi di game Tokyo Ghoul Break the Change. Di bagian sini gitu ya. Ini ketika misalkan dia, saya ulangin lagi ya dari penjelasan kemarin. Misalkan ini Ayato Tanabata. Ini kan Ayato Tanabata pasif ini aktif untuk Noro doang. Tapi kalau ini adalah Kyoko Aura, pasif ini nanti akan diterima ke 4 karakter di depannya, teman-teman. Pasifnya itu apa? Yaitu baca sendiri di sini. Dan kalau untuk Kyoko Aura, berarti nanti ketika ronde dimulai akan mengurangi damage yang diterima oleh aliansi yang memiliki HP terendah sebesar 5% damage reduction-nya. Dan akan meningkat max HP dia sebesar sorry, iya max HP yang HP-nya terendah itu sebesar 8% untuk 2 turn pertama, teman-teman. Dapat ditumpuk sampai 2 stack. Dan akan meningkatkan damage dealt dari aliansi yang memiliki attack tertinggi sebesar 5%
dan penetration rate sebesar 5% untuk 2 turn. Nah, ini bener-bener bagus banget ya teman-teman ya, dan saya yakin ini adalah hero wajib untuk akun saya. Kenapa Bang? Karena di sini dia bisa mengasih pasif untuk kedepannya. Belum lagi, misalkan saya mau Tatara nih, saya misalkan Tatara saya memiliki attack paling tertinggi. Otomatis kalau di sini pakai Kyoko Aura di bagian belakang, itu Tatara itu bakal dapat penambahan attack, terus tambahan damage dealt sebesar 5% dan penetration rate-nya sebesar 5%. Padahal itu dia di belakang loh. Dia bisa menambahkan ke sini. Kan sebelumnya kita harus naruh Kyoko Aura tuh di sini ya. Tapi ini uniknya dari basic stat, sorry, backup assistant. Dia bisa menambahkan ke bagian depan. Dan ternyata bukan all stat kepada semua aliansi kita ya, tapi berguna untuk yang HP yang terendah gitu ya. Misalkan Ayato dapat pasifnya juga tadi damage reduction dan juga HP-nya meningkat dan attack yang paling tertinggi. Misalkan attack tertinggi adalah Tatara gitu ya. Attack-nya bakal lebih sakit dan penetration-nya akan ditingkatkan. Nah, ini kan sebenarnya Tatara ini dapat pasif tambahan dari sini ya, assessment sini. Belum lagi kalau kita di sini sebenarnya pakai misalkan Ayato Tanabata. Di sini Kyoko Aura, di sini Tanabata. Tanabata itu kalian bisa lihat ya, kalian juga bisa meningkatkan attack dari karakter utamanya. Jadi nanti ini udah dapat attack 8% ditambah Kyoko Aura. That's insane. Itu alasan kenapa saya sangat suka karakter Kyoko Aura yang sangat-sangat multi talent, teman-teman. Mas atau Bang, kenapa nggak ditaruh di depan aja? Kalau ditaruh depan efeknya seperti apa? Ya jelas sama ya teman-temannya. Ini kalau di backup seperti itu, kalau di bagian depan otomatis dia juga akan menambahkan ke karakter yang memiliki tag tertinggi. Jadi bukan Tatara yang nanti akan menerima gitu ya. Misalkan gini ya. Misalkan di sini yang paling tinggi adalah Tatara. Tatara gitu ya, paling tinggi ya bukan Noro. Nah, kalau kita pakai Kyoko Auranya ke depan ke bagian Noro, ini pasif yang di Kyoko Aura ini tidak akan diterima oleh Noro, teman-teman. Melainkan akan menerima ke Tatara gitu ya. Jadi sangat percuma kalau kalian masukin ke depan Kyoko Aura sebenarnya. Kalian bagusnya masukin ke sini dan itu udah powerful sekali ya. Karena apa? Karena dengan adanya backup assistant itu bisa dapat satu pasif tambahan di bagian depan. Itu saya suka sekali pasif seperti ini karena ini belum pernah keluar teman-teman. Kalau kalian mau masukin Mister MM, nah kalian mau misalkan HP terendah kan ini ya. Kalian bisa masuk tuh Mister MM ke sini gitu ya. Bisa dapat heal tiap turn, belum lagi dapat max HP yang lebih tinggi dari Kyoko Aura di belakang. Itu adalah apa ya istilahnya multifungsi ya, sangat-sangat multifungsi. Dia bisa dapetin darah dan juga serangan lebih tinggi. Oke, intinya gitu ya teman-teman. Saya harap kalian memahami bahwa karakter ini benar-benar bagus banget di luar dari potensi dia di Stronghold yang juga sangat-sangat wajib ya. Nah, ini kalau terjadi burst, dia akan mengheal untuk semua karakter yang darahnya itu hilang 5%. Dan ini juga sangat bagus banget ya untuk di bagian PvP ya, PvP. Kenapa? Karena ini bukan untuk Stronghold doang. Bukan untuk Stronghold doang. Kalau kalian tahu ya, kayak Ayato Tanabata itu pasif bintang 0 dan bintang satunya juga sama-sama tidak berguna. Di bagian sini kan untuk PvP nggak berguna ya. Tapi untuk di bagian di backup dia itu sorry di bagian assessment dia itu sangat berguna. Sama lah kayak Ayato Tanabata. Bedanya Ayato Tanabata itu bisa masuk ke dalam depan gitu ya. Dia bisa ikut join juga gitu. Tapi kalau Kyoko Aura itu khusus banget untuk assessment, terutama backup assessment ya. Itu yang udah developer kasih tahu. Oke gitu ya, intinya gitu ya. Jadi dia nggak cuman untuk CCG, dia berguna untuk Stronghold, dan dia sangat bagus sekali jadi backup assessment. Oke, kita akan beralih ke satu lagi Naki teman-teman. Dia katanya hero backup kemarin ya. Kita coba lihat sama-sama. Dia support dengan atribut speed ya, warnanya biru. Berarti biru ini udah tambah banyak ya. Sebelumnya ada Tatara juga di Augiri. Kemudian dia Augiri untuk attack-nya. Nah, pasifnya dia akan memberikan damage impel kepada satu target. Impel ini adalah mengabaikan defense. Oke, dia bisa mengabaikan defense, tapi gunanya itu sebenarnya tidak bagus ya pasif. Sorry, dari skillnya tidak bagus karena dia tipenya adalah support. Tapi oke-oke aja karena dia kan ada di belakang ya. Kita tidak terlalu pentingin skillnya. Sama kayak si Mado Kureo ya kalau di CCG. Cuman Mado Kureo lebih bagus karena dia bisa
menahan heal ya, punya, apa tuh ya, yang kayak Red Ayato saya lupa namanya tuh ya, buat dia tidak bisa nge-heal. Nah ini Impel teman-teman. Nah kita sama-sama lihat ya, saya belum lihat juga untuk yang Naki ini sebenarnya. Dia aktif di backup, jelas dia hero backup, kemudian di pasif bintang satunya backup juga, dan bintang 3 juga backup ya. Jadi memang full backup. Ketika ronde dimulai akan memberikan check break kepada semua aliansi kita Augiri Tree selama 2 turn. Check break itu apa? Jadi nanti semua aliansi Augiri kita akan meningkat damage-nya 20%. Dan damage dari non-aktif skill akan meningkat 20%. Non-aktif skill ini contohnya apa Mas atau Bang? Contohnya adalah Ayato. Ayato trigger yang sayap itu ya ketika ada Augiri nyerang. Nah itu damage non-skill ya. Kemudian Ayato men-trigger. Kemudian Ayato merah loncat pertama kali. Itu adalah non-aktif skill. Kemudian Tatara biru yang di akhir ronde itu melakukan kibaran buntutnya. Itu adalah extra skill. Kemudian ada Yamori SKL atau Yamori ijo kalau dia mencapai 4 stack dia kan melakukan trigger juga ya, melakukan penyerangan single target. Nah itu damage non-active skill. Kemudian kalau di Augiri lagi ada Yamori WIT. Kalau Yamori WIT udah ngebunuh jebret-jebret biasanya dia akan loncat lagi tuh kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya. Jadi dia mau ngebunuh pakai single target terus dia loncat. Nah damage loncatannya itu akan bertambah 20%. Seperti itu ya damage non-active skill. Kemudian ketika efek check break ini hilang, check break itu kan tadi selama 2 turn ya. Berarti turn ketiga, ketika di turn ketiga maka akan meningkatkan skill level dari caster. Saya nggak tahu ini skill caster nih siapa, intinya di turn ketiga akan ada yang di rank up. Entah siapa ini maksudnya ya. Apakah semua Augiri? Kayaknya semua Augiri ya. Wah gila sih ini. Turn ketiga ternyata akan langsung di rank up. Ya, ini Augiri teman-teman. Karena di sini adalah aliansi Augiri. Casternya adalah ya tidak lain dan tidak bukan adalah aliansi Augiri. Jadi nanti semua karakter Augiri kita akan di rank up di ronde ketiga. Nice, ini bagus banget. Nah, ketika aliansi Augiri Tree kita menggunakan non-aktif skill ya, contohnya adalah kibaran sayap dari Ayato. Ini akan mendapatkan satu stack poison check kepada target, dapat ditumpuk sampai dengan 2 kali. Nah, ini adalah prison check ya atau tahanan ya, borgol lah. Ini nanti basic stat mereka akan berkurang 8%. Kalau bisa ditumpuk sampai dengan 2 kali berarti basic stat mereka akan berkurang sampai dengan 16%. Wah, gelo teman-teman, ini gila banget ya. Sementara itu kan trigger ini non-aktif skill ini gampang sekali di Augiri ya. Contohnya untuk terutama adalah si Ayato Pisai. Ini bakal menjadi hero wajib banget sih. Wajib banget menurut saya karena basic statnya dikurangin bisa sampai 16% coy. Angkanya nggak main-main ya, tinggi sekali. Kemudian ketika prison check ini mencapai maksimum, berarti maksimumnya adalah 2 stack ya. Akan memberikan target tersebut pengurangan skill level selama 2 turn. Wah, jadi musuhnya itu rank up-nya itu tidak akan berguna. Artinya apa? Misalkan musuhnya udah level 2 nih kartunya. Tiba-tiba nanti turun di akhir turn dari efek ini kalau prison check-nya itu nyampe 2 stack. Ini bagus banget ya. Ini kita baru ngitung dari non-aktif skill Ayato Pisai. Kalau dari non-aktif skill si Tatara biru yang kena all enemy, artinya semua karakter di musuh itu akan terkena 1 stack. Wah gila sih ini. Kacau ya. Saya yakin berani jamin kalau kalian main Augiri. Artinya di ronde pertama itu kemungkinan keempat karakter musuh itu akan mendapatkan Prison Cake. Saya yakin ya. Prison Cake ini bakal langsung dapat di keempat karakter musuh. Karena Augiri ini sangat sering sekali trigger ya. Jadi tidak memungkinkan atau tidak akan lolos dari prison cake-nya ini teman-teman. Nah, kemudian pasif bintang 1, setiap ada Augiri di battlefield akan meningkatkan all stat sebesar 4%. Hah? The fuck? Ini bener-bener stat boost ya? Ngeri sekali teman-teman. Kalau kita ada 4 karakter di bagian depan kan biasanya 4 ya. Berarti 4 dikali 4%, 16%. Dan ini all stat teman-teman. Crit damage, max HP, kemudian lifesteal, kemudian defense
critical defense, resistance, ini naik semua 16% loh. Ini bukan angka yang kecil, ini wajib banget. Saya nggak tahu lagi. Pasif bintang 1 udah sangat overpower. Bintang 0 aja udah overpower, ini bintang 1 udah sangat gelo, teman-teman. Asli, ini Naki gila parah, cuy. Dan ketika Augiri kita menerima damage, maka akan mengurangi penetration dan juga critical damage dari penyerangnya sebesar 20%. Dapat ditumpuk 2 stack, artinya 40% pengurangan penetration rate dan critical damage. Wah, gila. Gila, gila, gila. Real. Ini harus di-nerf, teman-teman. Ini saya nggak bohong. Ini gede sekali. Penetration rate berkurang 40% dan crit damage 40%. What the fuck? Nggak bisa, teman-teman. Ini nggak bisa. Aogiri bakal menjadi tim terkuat untuk saat ini dengan keluarnya Naki, teman-teman. Wow. Wow. Bintang 2 saya nggak mau bahas. Kita mau lihat bintang ketiga. Wow. Ketika ada di backup, ketika aliansi kita yang memiliki cake brick itu mati, cake brick itu kan tadi diberikan tiap turn ya, kalau nggak salah ya. Ya, tiap battle dimulai. Jadi di 2 turn pertama kalau Augirinya mati gitu ya. Misalkan musuhnya main duluan, terus kita main kedua, biasanya kan kita ada yang mati ya. Nah, ketika orang atau aliansi kita yang ada cake bricknya tadi mati di 2 turn pertama, maka akan meningkatkan HP related dari semua aliansi kita sebesar 10%. 5% ya, selama 2 turn. Dapat ditumpuk 4 stack karena kan ada 4 karakter ya di bagian depan. Otomatis ketika ada salah satu karakter kita yang mati, 3 karakter lainnya atau 3 karakter lainnya sisanya ya berarti ya dari 4 tadi. Itu akan nambah tebal, teman-teman. 5%. That's insane. Oke. Dan ketika caster ini hadir atau Naki ya, kalau di sini ketika hadir gitu ya. Berarti Naki, ketika Nakinya datang ke depan kan, ketika ada yang mati kan maju ke depan ya Nakinya ya. Akan meningkatkan attack dan penetration Augiri sebesar 5%. Oke, sama sih. Bagus ya. Jadi nanti attack dan penetration Augiri bakal meningkat kalau Naki hadir ke depan. Ini bisa menjadi comeback untuk Augiri di mana di sini dia makin tebal dan attack dan penetrationnya akan ditingkatkan ketika Naki hadir ke dalam battlefield. Wow. GG ya. Kita sekali lagi ya kedatangan 2 karakter GG. Yang pertama dari Shishigi, walaupun ini tidak berguna 100% untuk Shishigi ya. Karena ya backup ini nanti kan di Stronghold Mado Kureo ya. Berarti Mado Kureo harus maju ke depan nanti. Di backup harus Kyoko Aura. Dan ini bukan jadi backup assist ya kalau untuk Stronghold. Memang harus main tapi di backup. Kalau di PvP kalian bagus banget tuh di bagian backup assessment. Ini untuk all fraksi. Kita nggak bisa bilang dia untuk CCG karena Augiri pun bisa menerima pasifnya. Dan untuk Naki ini karakter yang benar-benar wajib banget. Ini udah kayak secara pasif ini udah setara Carnival kalau menurut saya. Carnival backup ini benar-benar bagus banget dan worth it. Wow. Wow. Naki ini benar-benar panas, teman-teman. Panas sekali. Panas dan parah sekali. Gila. Oke, mungkin saya nggak terlalu banyak mau bicara lagi karena udah 20 menit lebih ya. Kalau kalian ada pertanyaan dan ngerasa ada yang salah, bisa ditulis kolom komentar ya. Ya mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.